Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan yang baik ini, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada malam hari ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bandung, Jawa Barat, yaitu MC Dik. Oh, kisah-kisah dari MC Dik ini pasti dark, mencekam banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, yuk bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama ya openingnya, udah gak sabaran kan pasti teman-teman buat masuk ke dalam kisahnya. Kita masuk ke dalam kisahnya. The Horror on Rumah Tua di Sudut Kota Bandung. Anton dan temannya bernama Surya bekerja sebagai pekerja lepas di salah satu agen properti yang seringkali dipekerjakan untuk menjaga rumah ketika rumah tersebut akan dijual. Namun, mereka berdua pernah mengalami kejadian yang aneh di sebuah rumah besar yang ada di sudut kota Bandung. Dan hal itu membuat mereka berdua mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut hingga sekarang. Semuanya bermula ketika mereka berdua tiba di salah satu komplek besar di salah satu sudut kota Bandung. Komplek itu memang banyak sekali rumah-rumah besar yang berdiri, bahkan Anton dan Surya pun tidak heran dengan rumah-rumah yang berjejer dan jalanan yang luas di sana. Anton dan Surya mencari rumah yang akan mereka jaga, sebuah rumah yang ingin dijual cepat oleh pemiliknya, sehingga mereka harus menjaganya sebelum rumah itu dipindah tangankan. "Sur, bener belok sini kan?" tanya Anton kepada Surya yang ada di belakang. "Iya bener, belok ke kiri ke blok O. Nah, nanti rumahnya ada di ujung," jawabnya pelan. Anton mengangguk atas jawaban Surya. Lalu, tak lama kemudian, kendaraan yang mereka kendarai langsung berbelok dan mencari rumah yang akan mereka jaga. Nampaknya, blok O yang mereka tuju itu tempatnya berada di ujung komplek tersebut. Terlihat banyak sekali tanah-tanah kosong dan jarang sekali ada rumah seperti di jalanan utama yang tadi mereka lewati. "Sepertinya itu rumahnya tuh," kata Surya yang menunjuk ke arah rumah besar yang ada di ujung jalan. Anton mengangguk pelan ketika melihat rumah itu, karena hanya itu rumah satu-satunya yang ada di blok ini. Sepeda motor yang mereka pakai akhirnya berhenti tepat di depan rumah tersebut. Terlihat sebuah plang besar yang bertuliskan "dijual" dengan nomor agen properti tempat mereka bekerja terpampang di pagarnya. Rumah itu tampak megah dengan gaya arsitektur kolonial yang berbeda dengan rumah-rumah yang ada di komplek ini pada umumnya. Mereka berdua awalnya tidak berekspektasi apa-apa terhadap rumah ini, karena mereka memang sudah berpengalaman menjaga berbagai rumah, dari rumah modern hingga rumah tua, selama bekerja di agen properti tersebut. Akhirnya sampai juga. "Kira-kira berapa hari ya kita akan tidur di sini?" tanya Surya sambil turun dari motor yang ditumpanginya. "Ya, sedapatnya pembeli. Syukur-syukur semakin lama semakin baik. Karena kalau cepat kan bayaran kita juga dikit," jawab Anton sambil bercanda. Anton akhirnya memencet bel rumah itu. Terlihat suara belnya yang nampak sedikit rusak karena suaranya terdengar cempreng dan tidak terawat. Sedangkan Surya nampak melihat pagar rumah yang ada di dekatnya. Dia menempelkan jarinya ke tembok dan melihat bahwa pagar itu catnya seperti baru. "Kelihatannya rumah ini baru direnovasi deh, soalnya catnya masih baru ini," katanya pelan. Anton yang berada di dekat gerbang hanya menengok ke arahnya sambil menunggu pemilik rumah datang. "Ya, mungkin karena ini mau dijual, makanya direnovasi dulu, biar banyak pembeli yang minat untuk membeli rumah ini," jawabnya lagi sambil kembali memencet bel yang ada di depannya pada saat itu.
Butuh waktu beberapa menit mereka berdua menunggu di depan rumah. Tampak seorang pria parubaya muncul dari balik gerbang rumah yang tertutup itu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Brata, yaitu pemilik rumah tersebut yang sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Maaf apabila saya selaku pemilik rumah memanggil kalian secara mendadak. Ya, karena kita semua harus segera pindah karena pekerjaan. Jadi kita semua meminta tolong kepada kalian agar menjaga rumah ini sampai ada pembeli, katanya sambil mengajak mereka berdua masuk ke dalam rumah. Anton dan Surya hanya mengangguk pelan sambil berjalan mengikuti Pak Brata di halaman rumah yang luas. Anton berkata padanya, "Santai aja Pak, kita berdua udah biasa kok mengurus dan menjaga rumah yang mau dijual. Ya tinggal dikasih tahu aja kalau memang ada hal-hal lain yang harus kita lakukan ketika kita jaga rumah ini," katanya sambil menepuk pundak Surya. "Bener kan Sur?" tanyanya pelan. Iya Pak, ya," jawab Surya sambil sedikit tersenyum. Pak Brata hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ia lalu menoleh ke arah Anton dan berkata, "Gak ada yang harus diurus. Rumah ini hanya rumah tua saja yang kebetulan baru saja direnovasi, sehingga ya di beberapa tempat terlihat baru. Saya juga sebenarnya menyayangkan hal ini, tapi ya mau gimana lagi. Pekerjaan saya mengharuskan saya dan keluarga secepatnya pindah. Bahkan barang-barang yang ada di dalam rumah belum saya pindahkan. Ya mungkin nanti ya kita pindahkan ketika sudah ada pembeli yang berminat." Ya udah, mari masuk, kita duduk di ruang tamu saja ya biar lebih enak ngobrolnya," kata Pak Brata yang mempersilahkan mereka berdua masuk ke dalam rumah. Anton dan Surya akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut. Sebuah rumah yang nampak besar untuk mereka jaga berdua. Di sana sudah menunggu istri dari Pak Brata dan anaknya yang masih kecil duduk di ruang tamu. Mereka nampak menyambut mereka berdua dengan 2 koper besar yang ditumpuk di sudut ruangan. Mereka memperkenalkan dirinya dengan nama Bu Silvi dan anaknya yang bernama Cantika. Namun ada yang berbeda dengan raut wajah mereka. Mereka tampak gelisah, seolah seperti ingin segera meninggalkan rumah ini. Terlihat beberapa kali ia melihat jam di handphonenya. Bahkan dia berkata kepada Pak Brata untuk segera memberikan kunci rumah ini kepada Anton dan Surya yang duduk di sana. "Ayo Pak, nanti telat lagi, keburu malam," katanya dengan nada terburu-buru. Pak Brata yang mengerti kondisi istri dan anaknya hanya mengangguk pelan. Lalu tak lama ia merogoh sakunya dan mengambil kunci rumah lalu diberikan kepada Anton pada saat itu. "Nah, ini kunci rumah, kunci gerbang dan juga kunci pintu belakang. Karena kita harus buru-buru pergi ya, mungkin saya langsung menyerahkan kunci ini kepada kalian. Untuk masalah makanan kalian juga nggak usah khawatir ya, karena semuanya sudah ada di dapur dan kalian bisa memasaknya selagi menjaga rumah ini. Dan untuk itu kita semua pamit ya. Maaf sudah merepotkan kalian. Semoga saja rumah ini bisa terjual dengan cepat dan kalian tidak perlu berlama-lama menjaga rumah ini," kata Pak Brata sambil menyalami mereka berdua. Setelah percakapan singkat itu, keluarga Pak Brata akhirnya berpamitan. Mereka terlihat terburu-buru meninggalkan rumah itu. Pada awalnya, Anton dan Surya tidak berpikir terlalu jauh dengan gelagat mereka karena mereka memang sudah sering melihat keluarga yang terburu-buru pindah karena pekerjaannya. Anton dan Surya akhirnya mulai berkeliling rumah. Setelah pemiliknya meninggalkan mereka, mereka berdua berdiri sejenak di ruang tamu mengamati suasana rumah yang mulai terasa sunyi setelah ditinggalkan oleh keluarga itu. Ruang tamu itu terlihat luas dengan dihiasi oleh perapian besar di sudutnya. Karena ini rumah yang tua, sehingga wajar saja dengan adanya perapian tua yang berada di sudut ruangan. Anton melangkah pelan mendekati perapian. Dia menyentuh permukaannya sambil melihat ke sekeliling rumah itu. Gede banget ya rumahnya ya. Kayaknya kalau berdua lumayan serem juga nih, katanya sambil setengah bercanda. Surya hanya tersenyum sambil sedikit mengangguk. Dia juga mulai berjalan ke belakang melalui koridor panjang yang menghubungkan ruang tamu dan bagian lain dari rumah ini. Setiap langkah kaki mereka terdengar jelas. Terasa kesunyian semakin terasa ketika mereka berjalan ke setiap ruangan yang ada di rumah tersebut.
Setelah melewati koridor tersebut, mereka akhirnya sampai di dapur. Dapur ini terkesan kuno dengan kitchen set yang terbuat dari kayu yang sudah tua. Lantai keramik terlihat retak dan beberapa lantai keramik itu sudah diganti dengan yang baru karena terlihat masih ada beberapa dus keramik yang masih menumpuk di sudut dan belum digunakan. Anton menyadari bahwa ada yang tidak biasa di sana karena sebagian dari kitchen set itu terlihat masih baru direnovasi. Beberapa kayunya diganti dengan warna yang lebih cerah, bahkan ada beberapa yang sudah dicat ulang meskipun belum semuanya. Mereka memang yang sudah terbiasa untuk menjaga beberapa rumah untuk dijual, seperti menghiraukan kondisi dapur yang belum selesai direnovasi. Mereka berpikir bahwa wajar pemilik rumah merenovasi bagian yang rusak karena mereka ingin membuat rumah ini terlihat baru ketika dijual. Anton dan Surya kembali berjalan menyusuri dapur sehingga mereka sampai di salah satu sudut kitchen set dekat pintu belakang. Mereka seperti melihat ada celah kecil di antara lemari yang menutupi bagian bawah kitchen set tersebut. Namun mereka tak terlalu memperhatikannya sehingga mereka hanya lurus terus berjalan ke area belakang yang dipenuhi dengan tanaman liar dan rumput yang tumbuh tak beraturan. Halaman belakang luas banget ya, tapi sayangnya gak keurus, kata Anton. Ruangan belakang itu terlihat sudah dirapikan di beberapa sisi. Terlihat dari tumpukan rumput liar yang ada di sudut halaman. Namun tampaknya mereka belum sempat membuangnya sehingga menumpuk di sana. Anton hanya mengangguk pelan ketika melihat hal tersebut. Ya, rumah ini benar-benar baru saja direnovasi. Namun hal itu jugalah yang menjadi pertanyaan ketika mereka selesai berkeliling rumah. Apakah memang benar renovasi yang belum selesai ini dilakukan untuk menarik minat pembeli, atau ada sesuatu yang lain sehingga mereka terburu-buru meninggalkan rumah ini? Tak terasa, malam pun tiba. Suasana di dalam rumah tua itu mendadak menjadi dingin dari sebelumnya. Anton dan Surya memilih duduk, lalu beristirahat di ruang tamu yang luas itu. Mereka menggelar kasur di lantai untuk beristirahat. Demi mengusir sepi, mereka berusaha menyalakan handphone mereka, menonton video, dan mengobrol satu sama lain hingga malam semakin larut. Tiba-tiba saja, ketika mereka sedang asik bermain handphone mereka masing-masing, terdengar suara ketukan samar dari arah dapur. Pada awalnya, ketukan itu terdengar pelan, seperti bunyi dari jari-jari manusia yang mengetuk-ketuk permukaan kayu dengan ritmenya yang lambat. Namun, suara itu semakin lama semakin terdengar keras, dan hal itu membuat mereka menyadari bahwa ada sesuatu di dapur rumah ini yang membuat mereka saling bertatapan satu sama lain. "Dengar gak, Sur?" tanya Anton dengan alis yang mendadak berkerut. Surya hanya menggelengkan kepalanya dengan santai. Sebenarnya dia juga mendengar hal itu, namun ia berusaha untuk tidak menghiraukan suara tersebut agar Anton tidak ketakutan. Anton yang mendengar hal itu hanya menghela nafas. Dia yang mendengar dengan jelas suara itu berasal dari arah dapur kini memakai headset agar suara itu tersamarkan. Akan tetapi, tepat ketika salah satu headsetnya ia pasang, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan lagi, dan kali ini suara itu bukan lagi seperti jari-jari manusia yang mengetuk-ketuk permukaan kayu, melainkan suara orang yang sedang memukul pintu kayu dari arah dapur dengan rasa putus asa. Suara itu menggema di seluruh rumah dan tak lama kemudian disusul dengan bunyi benda yang jatuh sehingga membuat mereka berdua tiba-tiba berdiri dan melirik ke arah dapur yang letaknya sedikit agak jauh dari tempat mereka beristirahat. Surya kini tak lagi bisa menyembunyikan perasaannya. Ia melirik ke arah Anton dan hanya bisa terdiam membeku sebelum akhirnya prang! Terdengar suara keramik yang pecah seperti dilempar dari atas hingga ke lantai. Keramik-keramik yang belum dipasang sempurna itu seperti dilempar dan dipecahkan dengan sangat keras sehingga membuat mereka semua kaget atas apa yang mereka dengar. Surya menelan ludah, matanya menatap ke arah lorong dapur yang kini terlihat gelap sambil berkata, "Sepertinya mereka nggak suka deh kita di sini," katanya pelan. Anton langsung menatap Surya. Lalu tak lama kemudian dia bertanya atas apa yang temannya katakan. "Maksudnya apa ya, Sur?" tanya Anton dengan nada pelan. "Ya, ini kan rumah tua
Dan aku yakin hal-hal seperti ini pasti ada. Namun aku nggak nyangka mereka datang di malam pertama kita jaga rumah ini, jawab Surya dengan tenang. Surya mencoba untuk menutupi rasa takutnya. Sebagai orang yang sudah cukup lama bekerja di agen properti yang tugasnya menjaga rumah-rumah kosong sebelum dijual, dia tahu bahwa hal-hal seperti ini sering kali terjadi di rumah-rumah tertentu. Namun baru kali ini ia diganggu di malam pertama ia menjaga rumah. Apalagi rumah ini bukanlah rumah kosong, namun rumah yang berpenghuni yang menempati rumah ini pada awalnya. Kita coba cek ke dapur yuk. Biasanya kalau kita ke dapur, suara-suara itu bakalan hilang, kata Surya sambil mengajak Anton. Anton hanya mengangguk. Ketika mendengar hal itu, dengan ketakutan yang dia rasakan, akhirnya dia setuju untuk mengecek ke arah dapur. Anton dan Surya akhirnya berjalan ke arah dapur. Suasana malam di rumah itu benar-benar berbeda sekarang. Tak mengapa, lampu yang terang benderang di dalam rumah itu seperti tertutupi oleh sesuatu yang gelap sehingga sinar nampak remang-remang. Apalagi suasana malam yang sepi semakin membuat suasana mencekam saat ini. Anton dan Surya terus berjalan ke arah dapur. Dan tak lama kemudian, tepat ketika mereka masuk ke area dapur, suara-suara berisik yang tadi mereka dengar tiba-tiba saja menghilang. Suara keramik yang dilempar dan pecah pun kini tak terdengar lagi. Namun tepat di hadapan mereka ada beberapa keramik yang nampak sudah pecah di lantai. Dan sepertinya memang keramik itu dilemparkan oleh sesuatu yang tidak terlihat oleh mereka. Anton dan Surya hanya bisa terdiam ketika mereka melihat pemandangan itu. Bahkan Surya tiba-tiba berjalan dan terlihat seperti mencari sesuatu di dekat kitchen set yang ada di dapur. Dia menyusuri kitchen set yang terbuat dari kayu itu dengan jari jemarinya yang diketuk di permukaan kayu seperti yang ia dengar sebelumnya. Dan tepat ketika dia sampai di lemari yang ada di pojok, tiba-tiba dia terdiam karena terlihat ada banyak sekali jejak kaki kecil di atas lemari itu. Kaki itu terlihat seperti kaki bayi dengan beberapa telapak tangan yang ada di dekatnya. Ton, sini Ton. Surya langsung berbalik dan memanggil Anton untuk mendekat padanya. Namun tepat ketika Anton melangkahkan kakinya, terdengar suara bayi yang menangis. Suaranya terdengar begitu lirih dan memelas. Suara itu kembali bergema ke seluruh penjuru rumah. Namun asalnya bukan berasal dari dapur, namun berada di lantai 2 yang merupakan kamar dari Pak Brata dan juga keluarganya. Hal itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tubuh mereka berdua seketika langsung bergetar hebat ketika suara tangisan itu terdengar. Suara tangisan itu terdengar selama beberapa detik. Anton dan Surya nampaknya mulai tidak berani untuk keluar dari dapur dan hanya bisa menatap ke arah lantai 2 dari arah dapur. Dan tepat ketika mata mereka melirik ke arah atas, tiba-tiba saja tepat dari arah tangga mereka melihat ada beberapa bayangan hitam yang mengintip dan melihat ke arah mereka. Bayangan hitam itu terlihat seperti bayangan anak kecil. Namun kedua matanya merah dan menyala. Mereka mengintip pelan dari arah tangga. Dan tak lama kemudian mereka seketika menghilang bersamaan dengan suara tangisan yang terdengar pada malam itu. Setelah kejadian itu, Anton dan Surya akhirnya menghabiskan sisa malamnya di ruang tamu. Dengan pintu rumah yang terbuka lebar, mereka berdua tak berani bergerak terlalu jauh dari pintu depan. Dengan kedua mata mereka tak pernah lepas dari lorong yang menuju dapur. Di malam pertama mereka jaga, Anton dan Surya hampir tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali mereka menenangkan diri mereka, suara-suara itu muncul kembali dengan samar-samar, seolah seperti tidak membiarkan mereka untuk beristirahat dengan tenang di rumah tersebut. Gangguan-gangguan itu mendadak hilang ketika pagi menjelang. Sinar matahari pagi yang muncul dari ufuk timur membuat rumah yang awalnya menakutkan kini terasa lebih nyaman kembali. Apalagi sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela-jendela besar itu membuat rumah itu menjadi lebih hangat dari sebelumnya. Hal itu pula lah yang membuat Anton dan Surya akhirnya bisa terlelap tidur dengan angin dingin di pagi hari. Tubuh mereka yang lelah akhirnya bisa beristirahat bersamaan dengan matahari yang semakin meninggi. Di hari kedua,
Mereka bangun siang dengan perut yang mulai keroncongan. Anton yang bangun terlebih dahulu langsung bergegas menuju dapur, dan tak mengapa jejak-jejak yang ia temui kemarin malam mendadak menghilang. Kaki-kaki anak kecil yang ada di kitchen set kini sirna ketika sinar matahari menyinarinya dari jendela. Dan ketika Anton melihatnya dari dekat, tiba-tiba Surya datang dari belakang. "Kenapa, Ton?" tanyanya. "Ini kaki-kaki anak kecil yang kemarin kita lihat, kok sekarang nggak ada ya?" jawabnya dengan nada pelan. Mereka saling bertatapan selama beberapa detik, dan tak lama kemudian Surya mulai menepuk pundak Anton. "Udah, jangan dipikirin. Yang pasti mereka nggak akan datang kalau sudah siang. Di rumah-rumah tua memang ya pasti ada hal seperti inilah ya. Tapi aku benar-benar gak nyangka sih kalau mereka akan menampakkan diri di malam pertama kita. Yang pasti kita harus melakukan persiapan di malam kedua ini, karena ini mungkin akan berdampak di hari-hari selanjutnya ketika kita sedang menjaga rumah ini sampai ada yang membelinya." Surya memutuskan membuat persiapan agar mereka berdua lebih siap menghadapi malam-malam berikutnya. Dimulai dari membawa semua makanan ke ruang tamu ketika malam tiba, lalu menyalakan semua lampu dan peralatan elektronik yang ada di rumah itu. Semua mereka lakukan agar rumah terasa ramai dan tidak sepi seperti kemarin malam. TV besar yang ada di ruang keluarga dinyalakan. Volumenya sengaja dibesarkan agar terdengar ke seluruh rumah. Surya berharap dengan adanya suara dari televisi tersebut, maka akan menyamarkan suara dari apa yang telah mereka dengar pada malam pertama di rumah ini. Namun, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman menurut mereka, tetap saja ketika matahari mulai turun dan tergantikan oleh malam, suasana mencekam yang mengisi rumah itu tetap saja terasa. Dan rupanya teror yang dialami oleh mereka berdua di malam pertama tetap terjadi di malam kedua. Suara ketukan jari jemari yang mengetuk-ketuk permukaan kayu di dapur kini mulai terdengar di setiap sudut rumah. Mereka yang tak terlihat kini sudah mulai berani mempermainkan pintu kamar mandi yang letaknya dekat dengan dapur di area belakang. Pintu yang terkunci dari luar terdengar diketuk-ketuk dari dalam. Lalu entah mengapa pintu itu bisa terbuka sendiri dan tertutup dengan keras sehingga menimbulkan suara yang mengagetkan. Belum lagi dengan suara dentuman kecil yang terdengar dari lantai 2, seperti ada beberapa orang yang berlari ke sana kemari sehingga langkah kakinya terdengar oleh kedua orang itu yang berdiam diri di lantai bawah. Anton dan Surya merasa bahwa suara televisi yang menggelegar dan juga lampu yang menyala terang di seluruh rumah tidak membuat suara-suara itu menghilang, dan itu terjadi di sepanjang malam. Sehingga Anton dan Surya memutuskan untuk keluar rumah dan membawa semua peralatan tidur yang mereka pakai untuk digunakan di halaman. Mereka berdua menutup pintu depan dan menguncinya dari luar. Mereka lebih memilih tidur bersama dengan angin malam yang dingin daripada harus mendengar suara-suara gaduh yang ada di dalam rumah. Dan benar saja, setelah mereka memindahkan semua barang-barang yang mereka siapkan untuk menemani mereka pada malam itu, akhirnya mereka bisa tertidur pulas meskipun akibat angin dingin yang menyelimuti mereka sepanjang malam. Tiba-tiba, tepat pada jam 3 subuh, Surya terbangun dari tidurnya. Dia ingin buang air kecil karena tubuhnya diterpa angin dingin sepanjang malam. "Tonton, bangun Ton," katanya sambil membangunkan Anton yang masih tertidur pulas di sana. Anton yang masih mengantuk hanya membuka matanya, lalu menatap Surya selama beberapa detik. Lalu tak lama kemudian ia menarik kembali sarungnya dan menutupi wajahnya agar ia bisa tidur kembali. Si Anton, "Tonton, bangun dong, anterin aku ke WC di dalam, gak kuat nih, belet," kata Surya sambil memegangi celananya karena dia yang sudah tidak kuat untuk buang air kecil pada saat itu. "Kamu mah udah bebas di taman pinggiran aja noh, gak perlu masuk ke dalam rumah, itu aja repot sih," jawab Anton sambil menahan rasa kantuknya. Rupanya sebelum Surya ingin buang air kecil, Anton juga merasakan hal yang sama sehingga ia berjalan ke arah taman dan buang air kecil di sana tanpa harus pergi ke WC yang ada di dalam rumah.
Surya yang masih merasa takut akan hal dan juga suara-suara yang ia dengar dari rumah itu akhirnya mulai memberanikan diri untuk berjalan ke taman yang letaknya berada di pinggir rumah besar itu. Rumah yang besar itu memang memiliki taman yang mengelilinginya sehingga siapapun bisa masuk melalui pintu belakang dengan melewati taman yang mengelilingi rumah. Suasana di taman itu memang terang benderang karena Anton sudah menyalakan seluruh lampu rumah termasuk lampu di halaman depan dan seluruh taman yang ada di rumah tersebut, dan hal itu membuat Surya bisa berani untuk buang air kecil di sana. Surya akhirnya mencari selang dan juga pipa yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman yang ada di taman. Tak lama kemudian, ia berjongkok sambil melihat ke arah rumah yang besar itu. Jendela-jendela yang besar yang tidak ditutup oleh hordeng ketika malam membuat Surya bisa melihat semuanya. TV besar yang masih menyala dari dalam rumah terlihat jelas dari arah jendela. Surya tidak menemukan sesuatu yang aneh ketika dia melihat ke dalam rumah dari arah taman hingga ia selesai buang air kecil di sana dan dirinya merasa lega. Akan tetapi, rasa lega yang ia rasakan mendadak berubah menjadi kepanikan ketika tepat ia berdiri dan membetulkan celana yang belum tertutup sempurna. Tepat ketika kedua tangannya menarik resleting celananya, tiba-tiba saja dia melihat sesuatu yang berdiri dan menatap tepat dari arah taman belakang, sebuah taman yang bisa tembus ke arah dapur yang letaknya persis di belakang rumah. Mereka semua berbentuk seperti bayangan hitam, berdiri dengan dua kaki dengan kepalanya yang botak. Mereka semuanya diam menatap ke arah Surya dengan kedua mata merahnya. Tidak ada ekspresi yang mereka perlihatkan pada saat itu. Mereka hanya menatap tajam ke arahnya di antara rerumputan yang belum sempat dibersihkan sepenuhnya. Tentu saja hal itu membuat sekujur tubuhnya mendadak membeku. Tangannya terlihat bergetar hebat ketika ia melihat mereka semua. Mereka datang secara tiba-tiba. Semakin lama, semakin banyak yang muncul dan menatapnya. Lama kemudian, mereka melakukan sesuatu yang membuat Surya merasa heran. Semua tangannya diangkat secara perlahan. Lalu, tak lama kemudian, mereka semua menunjuk ke satu ruangan yang ada di rumah itu sambil bergumam sesuatu dengan nada yang tidak jelas. Ya, mereka semua menunjuk ke arah dapur yang letaknya persis di dekat mereka. Entah pesan apa yang mereka sampaikan kepada Surya. Namun hal itu malah membuat Surya ketakutan, dan tak lama kemudian ketika tubuhnya sudah bisa kembali bergerak, ia langsung berlari tanpa menghiraukan mereka yang muncul tepat di taman belakang, berusaha membangunkan Anton yang masih terlelap tidur di halaman depan dengan wajahnya yang pucat. Tepat di hari ketiga, mereka dibangunkan oleh beberapa orang yang ingin melihat rumah itu. Mereka melihat-lihat rumah itu bersama dengan agen properti yang mempekerjakan mereka. Anton dan Surya terlihat mengantar mereka ke sekeliling rumah. Namun, orang yang dibawa oleh agen properti itu tampaknya tidak merasa cocok dengan rumah tersebut, sehingga kehadiran mereka tidak terlalu lama di rumah itu. Mereka berdua sepertinya tahu bahwa orang yang dibawa oleh agen properti itu merasakan hal yang sama dengan apa yang mereka rasakan. Terbukti di sepertinggan ke area dapur ketika berkeliling rumah tersebut, dan hanya beberapa menit dia berada di dalam rumah sebelum akhirnya keluar kembali dan memutuskan untuk pulang. Sepertinya bakalan lama nih, Sur, tanya Anton setelah melihat mereka pergi. Surya hanya mengangguk pelan. Entah berapa lama mereka akan tinggal di rumah ini. Di satu sisi mereka ingin segera meninggalkan rumah ini, namun di sisi yang lain mereka juga butuh uang dari pekerjaan ini. Daripada bengong, mendingan beli rokok, sepet banget di mulut, kata Surya yang menyuruh Anton untuk membeli rokok di siang itu. Anton mengangguk, lalu tak lama ia menggunakan jaketnya dan mengambil beberapa lembar uang dari Surya sambil berkata, "Rokok doang nih, ada yang lain yang mau dibeli lagi nggak?" tanya Anton. Yang manis-manis aja deh, biar tenang hati nih, jawab Surya. Ya, Surya masih nampak lesu akibat kurang tidur atas apa yang terjadi kemarin malam. Dia hanya berpikir bagaimana caranya agar mereka semua yang ada di rumah ini tidak mengganggunya lagi selama Anton dan Surya menjaga rumah ini.
Pada akhirnya, Anton mulai menyalakan motor yang mereka bawa. Lalu, tak lama kemudian Anton pergi menuju warung yang ada di ujung jalan Blok O. Blok O terlihat lebih sepi dibandingkan dengan area lain di kompleks itu. Pohon-pohon palem di sepanjang jalan menambah kesan bahwa rumah itu benar-benar terpencil. Setelah beberapa menit, Anton akhirnya tiba di warung kecil dekat perempatan. Dia bertemu dengan pemilik warung, seorang pria tua dengan rambut yang memutih dan wajahnya yang ramah. "Siang, A, mau beli apa?" tanyanya sambil tersenyum. Anton meletakkan beberapa lembar uang di meja kayu kecil di depan warung. Lalu, tak lama kemudian ia berkata, "Rokok, Pak, 1 bungkus, sama minuman manisnya 2. Pemilik warung dengan sigap menyerahkan sebungkus rokok dan 2 minuman manis yang ada di belakangnya. "Ini rokoknya, A. Ini juga minuman manisnya." Iya, saya baru lihat si A ini. Pekerja baru di rumah ujung Blok O. Sebagai apa A kerja di sana? Katanya mas sekarang rumah itu ditinggali sama pengusaha tekstil ya?" tanya pemilik warung itu dengan nada yang pelan. Anton hanya tersenyum mendengar hal itu. Tak lama kemudian ia menjawab perkataan tersebut. "Enggak, Pak, saya mah disuruh jaga rumah aja, sebab rumah itu mau dijual, Pak," jawab Anton sambil membuka minuman manis yang ia pegang. Pemilik warung itu tiba-tiba terdiam ketika mendengar perkataan Anton. Wajahnya terlihat agak bingung ketika Anton berkata seperti itu. "Dijual lagi, Ah? Bukannya baru beberapa bulan ini ditempati sama pengusaha itu?" Seketika Anton mengerutkan kening. "Loh, memangnya yang punya rumah sebelumnya baru pindah juga ya, Pak?" Pemilik warung itu hanya mengangguk pelan sambil berkata, "Iya, A. Sebelumnya mah rumah itu memang dijual, lalu dibeli tuh sama pengusaha tekstil itu. Memang udah agak lama sih, A. Ya sekitar pertengahan tahun yang lalu. Nah, baru di beberapa bulan ini baru ditempatin." Anton merasa sedikit aneh dengan cerita itu. Dia menyalakan sebatang rokok yang sudah ia beli sambil memandang jalanan Blok O yang sepi. Tak lama, pemilik warung itu berkata kembali tepat ketika Anton menghisap rokok di depan warung itu. Sorot matanya kini terlihat lebih serius. Bahkan, ia melirik ke kiri dan ke kanan sebelum ia berkata kepada Anton, "Hati-hati aja ya, A," katanya pelan. "Soalnya mah katanya banyak orang yang denger, sering ada suara bayi nangis sama jeritan perempuan kalau lewat rumah itu malam-malam." Anton yang sebenarnya sudah tahu karena ia yang sudah 2 hari tinggal di rumah itu kini hanya bisa terdiam. Namun dia pura-pura tidak tahu akan hal tersebut agar pemilik warung bisa bercerita lebih lanjut tentang apa yang terjadi di rumah tersebut. "Wah, suara bayi nangis, Pak?" tanya Anton. Pemilik warung itu mengangguk lagi, namun wajahnya kali ini nampak lebih suram dari sebelumnya. "Iya, A. Ada beberapa orang yang pernah dengar kalau malam teh suka kedengeran suara bayi nangis di dalam rumah. Apalagi rumah itu sudah ada sejak lama, bahkan sebelum komplek ini dibangun. Rumah itu selalu ada di sana, namun seringkali penghuninya terus berganti hingga sekarang." Anton semakin penasaran akan hal tersebut sehingga ia kembali bertanya, "Kalau boleh tahu, rumah itu memang awalnya punya siapa ya, Pak?" Pemilik warung yang mendengar hal itu kini menyandarkan dirinya ke dinding, mencoba mengingat-ingat kembali tentang rumah itu di masa lalunya. "Rumah itu teh awalnya milik seseorang yang paling kaya sebelum komplek ini ada. Kebetulan saya juga anak gang sini, jadi dulu tahu rumah itu dari umur saya masih muda. Kalau nggak salah ya, dia itu kerja di salah satu tempat kesehatan. Nah, tapi setelah itu dia meninggal dan rumah itu akhirnya dijual ke beberapa pemilik baru. Nah, yang terakhir itu si pengusaha tekstil ini. Ya memang dari dulu mah rumah itu terpencil. Entah kenapa ya nggak tahu. Rumah itu seperti dihindarin sama warga dari zaman dulu mah. Bahkan sampai saat ini komplek ini berdiri. Karena dari dulu kejadiannya selalu sama. Sering dengar bayi menangis. Dan di malam-malam tertentu juga sering terdengar suara wanita yang menjerit kesakitan." Anton merasa dadanya sesak mendengar cerita itu dan tak lama ia mengucapkan terima kasih atas apa yang ia dengar. Anton merasa bahwa dia terlalu lama di depan warung, namun di satu sisi dia mendapatkan informasi yang lebih terkait dengan rumah ini. Setibanya di rumah, Anton melihat Surya sedang duduk di dalam rumah sambil menonton televisi besar yang suaranya bisa terdengar hingga ke seluruh rumah. Surya melirik Anton yang baru datang. Dengan sedikit cemberut, ia berkata,
Lama banget sih ke warungnya, katanya pelan. Namun, Anton seketika langsung mendekat kepadanya, memberikan rokok dan minuman manis. Tahu nggak? Ternyata apa yang terjadi di rumah ini tuh bukan kita doang yang alaminya. Bahkan semua orang di sekitaran komplek ini sepertinya udah tahu kalau rumah ini angker. Surya yang mendengar hal itu seketika penasaran atas apa yang Anton katakan, dan tak lama kemudian Anton pun mulai bercerita atas apa yang sudah ia dengar dari pemilik warung. Surya terdiam ketika mendengar hal itu. Dia menjadi sadar bahwa renovasi rumah yang belum selesai, Pak Brata dan keluarganya yang terlihat terburu-buru keluar dari rumah, lalu para pembeli yang datang bersama dengan agen properti yang enggan masuk ke dapur. Hal itu lebih meyakinkan bahwa rumah ini benar-benar banyak dihuni makhluk halusnya, dan mereka semua mengganggu semua orang yang tinggal di rumah ini. Surya seketika menghela nafas. Dia melirik ke seluruh ruangan yang ada di rumah itu. Bahkan dia melirik ke arah dapur yang seringkali terjadi gangguan. Namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa selain harus bertahan dari gangguan-gangguan tersebut, karena mau bagaimanapun ini adalah pekerjaan mereka hingga rumah ini benar-benar terjual. Di malam ketiga, gangguan-gangguan itu muncul kembali. Kali ini, suara ketukan yang mereka dengar dari arah dapur terdengar lebih kencang dari sebelumnya. Bahkan, beberapa kali ada yang melempar benda ke arah jendela sehingga membuat mereka hanya bisa diam di depan rumah. Secara perlahan, suara-suara gaduh itu mulai menyebar ke seluruh taman, dan kali ini suara itu terdengar seperti banyak sekali langkah kaki yang berlarian ke setiap sudut rumah. Surya dan Anton mencoba untuk tidak panik meskipun keringat dingin membasahi dahinya, namun mereka terus bertahan di halaman depan rumah hingga akhirnya suara-suara gaduh itu berhenti tepat di jam 3 malam. Gangguan-gangguan itu terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Semakin lama, gangguan-gangguan itu semakin parah. Bukan hanya suara ketukan dan suara gaduh yang mereka dengar, namun kini mereka mendengar suara tangisan bayi dari arah dapur bersamaan dengan bau busuk yang menyebar ke seluruh penjuru rumah. Di setiap malam, suara gaduh dan bayangan hitam yang sering mereka lihat di halaman seringkali menunjuk ke arah dapur. Entah apa yang ada di dalam dapur rumah ini, karena setiap gangguan yang mereka rasakan, semua itu bermula dari arah dapur rumah yang ada di belakang. Penampakan bayangan yang awalnya ada di halaman belakang kini seringkali muncul dan mengganggu mereka yang sedang tidur di halaman depan. Dimulai dari menarik selimut dan sarung yang mereka pakai ketika tidur, lalu menumpahkan kopi yang mereka buat, bahkan menghilangkan handphone Anton. Dan ketika pagi menjelang, handphone ditemukan tepat di atas kitchen set di sudut dapur. Gangguan-gangguan itu semakin lama semakin mengganggu. Bahkan kali ini membuat Surya merasa marah dan tidak merasa takut lagi atas gangguan tersebut. Hingga pada akhirnya, tepat 1 minggu setelah mereka menjaga rumah itu, Surya memutuskan untuk mengumpulkan keberaniannya dan mencoba mencari tahu kenapa gangguan itu ada dan selalu muncul di dapur. Surya juga mengajak Anton untuk mulai mengejar suara gaduh dan bayangan hitam yang muncul ketika malam tiba di depan mereka. Awalnya Anton merasa ragu, namun tak lama kemudian dia juga memberanikan diri untuk mencari penyebab gangguan-gangguan yang muncul itu. Akhirnya dia mulai mencari ke dalam rumah. Pintu rumah dibuka lebar dan masuk ke dalam dapur. Bau busuk yang menyengat tiba-tiba saja tercium tepat ketika mereka masuk. Namun Surya yang sudah lelah dengan segala gangguan itu kini merasa tidak peduli. Bahkan dia menantang mereka dengan berteriak dari arah dapur, "Sok kesini goblok, muncul di depan saya!" Surya berteriak dengan kencang di dapur rumah itu, sedangkan Anton hanya bisa berdiri di belakangnya dan mencoba tetap tenang meskipun dirinya ketakutan. Entah mengapa, ketika Surya berteriak, suasana di dapur itu mendadak hening. Bahkan Surya terus-menerus berteriak sambil memukul-mukul permukaan kayu kitchen set dan menendang-nendang lemari yang ada di sana.
Namun, tanpa sengaja, ketika dia menendang salah satu bagian kitchen set yang ada di paling ujung di dapur itu, tiba-tiba saja kayu tersebut roboh dan secara tidak sengaja dia melihat bahwa ada sebuah lubang gelap di balik kitchen set tersebut. Lubang itu terlihat tersembunyi di balik kitchen set yang terbuat dari kayu. Seketika mereka berdua langsung bertatapan. Wajah mereka benar-benar terkejut atas apa yang mereka temukan. Ruangan apaan ini? Apa jangan-jangan ini ya alasan gangguan itu? Tanya Anton yang ada di belakang. Surya hanya bisa menggelengkan kepala. Ia masih merasa ragu bahwa ini adalah penyebab dari gangguan tersebut. Namun satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan masuk ke dalam lubang itu dan melihat ada apa di sana. Karena Surya sudah mengumpulkan keberaniannya, dia akhirnya menyorot ke arah lubang tersebut dan terlihatlah sebuah tangga kecil yang turun ke bawah. Tangga itu terlihat berbelok di ujung sana, sehingga dia tidak bisa melihat ujung dari lubang tersebut. Seketika, ia pun memberanikan diri untuk masuk. Surya menundukkan kepala dan masuk ke dalam. Anton yang berada di belakangnya akhirnya ikut masuk ke dalam sana, meskipun dalam hatinya ia ragu. Bau busuk semakin menyengat ketika mereka berdua masuk, seperti ingin muntah. Namun rasa penasaran yang tinggi membuat mereka terus berjalan ke bawah sana. Tangga itu membawa mereka ke sebuah ruangan berukuran 3 kali 3 meter. Terlihat juga beberapa kursi yang sudah berdebu ada di sudut ruangan. Lalu tak lama kemudian terlihat juga sebuah kasur sederhana yang sudah lapuk dimakan usia. Namun spraynya terlihat banyak sekali bercak-bercak darah yang ada di dalam kasur itu. Surya juga melihat ada sebuah tumpukan obat yang nampaknya sudah lama tidak dipakai. Obat-obat itu disimpan di dalam toples kecil yang sudah disimpan lama di tempat ini. Surya seketika mundur beberapa langkah. Wajahnya terlihat sangat pucat. Ruangan apa ini? Tanyanya heran. Anton yang berada di belakang seketika teringat tentang cerita-cerita yang ia dengar, lalu tentang penampakan mereka yang selalu muncul dari arah dapur, lalu penampakan bayangan hitam yang selalu saja menunjuk-nunjuk ke arah dapur. Ya, sepertinya mereka semua muncul kepada semua manusia yang tinggal di sini agar mereka bisa menemukan ruangan ini. Dan hal itulah yang terjadi kepada Anton dan Surya selama mereka menjaga rumah ini. Sur, lebih baik kita keluar deh dan menghubungi agen properti dan juga Pak Brata. Sepertinya mereka tidak tahu deh tentang ruangan ini. Dan mungkin saja ruangan ini adalah sumber dari segala gangguan dari apa yang terjadi di dalam rumah ini, kata Anton dengan nada ketakutan. Surya yang nampak panik dan juga ketakutan hanya bisa mengangguk pelan. Lalu tak lama kemudian mereka pun kembali dan membalikan badan untuk meninggalkan ruangan tersebut. Tepat beberapa langkah mereka menaiki tangga, mereka tidak sadar bahwa di dalam kegelapan ruangan tersebut terlihat banyak sekali mata-mata yang menyala dan menatap mereka. Namun tatapan mereka seperti tatapan terima kasih karena ruangan itu berhasil ditemukan. Dan tak lama kemudian mereka semua menghilang sesaat ketika Anton dan Surya kembali ke dapur dan melaporkan semuanya kepada Pak Brata. Di hari berikutnya, Pak Brata dan juga agen properti yang mempekerjakan mereka berdua akhirnya kembali datang ke rumah tersebut. Surya dan Anton melaporkan ruangan yang mereka berhasil temukan di dapur. Wajah Pak Brata terlihat cemas dan juga penuh tanda tanya ketika dia melihat ruangan itu dengan wajah yang cemas. Seketika dia menelpon koleganya untuk mencari tahu ruangan apa itu sebenarnya dan kenapa ruangan itu bisa ada di sana. Setelah penyelidikan resmi dari kolega Pak Brata, maka terungkaplah sebuah fakta bahwa di tempat itu sepertinya dulunya adalah tempat bagi orang-orang yang ingin melakukan tindakan aborsi. Terlihat dari obat-obatan yang mereka temukan yang merupakan obat untuk mempercepat keguguran. Lalu ada pula kursi dan kasur yang penuh darah yang memperkuat bukti bahwa tempat itu adalah sebuah tempat untuk aborsi bagi orang-orang yang ingin menggugurkan anak yang dikandungnya.
Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata memang benar bahwa pemilik pertama dari rumah itu membuka tempat aborsi di rumah ini, rumah besar, tanpa adanya tetangga dan jauh dari keramaian, membuat mereka aman untuk melakukan praktek ilegal tersebut. Sehingga semua gangguan yang terjadi kepada semua orang yang tinggal dan melintas di rumah tersebut kini mulai terasa jelas. Suara jeritan wanita yang didengar itu mungkin saja adalah suara dari wanita yang pernah melakukan aborsi di rumah itu. Sehingga semua penampakan dan gangguan yang muncul ke semua pemilik rumah itu adalah merupakan sebuah pertanda bahwa mereka ingin tempat ini ditemukan oleh manusia yang tinggal di rumah ini. Setelah Anton dan Surya berhasil menemukan ruangan rahasia itu, mereka pun akhirnya selesai untuk berjaga di rumah tersebut, dan Pak Brata lebih memilih menurunkan tulisan rumah dijual yang ada di pagar rumah. Dia lebih memilih untuk mencoba mencari tahu semuanya, bahkan katanya Pak Brata sampai membawa orang pintar agar rumah itu kembali aman setelah tempat bawah tanah itu berhasil ditemukan. Dan sampai hari ini rumah itu masih berdiri. Meskipun nampaknya rumah itu kosong lagi sekarang, tapi kondisinya sudah direnovasi total sehingga tidak terlihat seperti rumah tua yang tidak terawat. Selesai. Wah, luar biasa. MC Dik selalu ya kisahnya tuh mencekam banget. Dan bagaimana dalam kisah ini Anton dan Surya, kedua orang sahabat yang bekerja di agen properti, yang kerjanya memang menunggui rumah yang akan dijual. Dan inilah susahnya ya. Di sisi lain profesi, butuh uang untuk kehidupan, untuk keluarga. Tapi di sisi lain rumahnya angker. Emang serba salah juga sih. Sampai diakalin tuh, tidurnya di luar ya, di halaman. Dan sampai untuk buang air kecilnya pun nggak berani ke dalam, ke kamar mandi dalam. Akhirnya di luar, pokoknya segala macam diakalin bagaimana. Ya itulah ya, keberanian itu muncul dari keterpaksaan. Karena ya udah mau nggak mau berani, akhirnya jadi berani walaupun pada sebenarnya takut. Dan atas keberanian dan keteguhan hati mereka, disitulah mereka berhasil menemukan fakta yang tersembunyi dari rumah tua tersebut, yang mana bergaya kolonial ya. Berarti memang rumah itu sudah lama sekali, dan ternyata di zaman dulunya rumah itu adalah rumah tempat praktek aborsi. Wow, dan itu benar-benar nggak main-main nih, karena dilakukannya itu di dalam ruangan tersembunyi. Jadi benar-benar nggak main-main di situ, ilegal, dan pasti udah terkenal pada zaman dulunya ya. Luar biasa sekali untuk Bang Sidik ya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Kalau saya pribadi nih ya, saya pribadi memang saya menyoroti Anton dan Suryanya, bagaimana mereka berdua dengan keteguhan hati, dengan keberanian karena keterpaksaan, dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, walaupun setelah itu ya udah kapok juga dia nggak mau lagi kerja sebagai penunggu rumah begitu. Luar biasa sekali Bang Sidik. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya dan dibuang yang buruk-buruk saja dari kisah barusan. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman ya mungkin yang baru gabung atau yang sudah lama gabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.